Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk membahas materi tentang ketidakjelasan pengiklanan. Saya atas nama Setian Tiran, saya bertugas sebagai moderator dalam kelompok. Siang ini kami akan membagikan 2 contoh kasus tentang ketidakjelasan pengiklanan. Kasus yang pertama itu tentang kasus Annie Rivers yang di dalamnya itu tentang Ponswed Beauty yang berada di India. Kasus yang kedua itu tentang kasus fit tea atau minuman teh yang berada di Amerika Serikat. Kita mulai dari kasus yang pertama, itu tentang kasus Annie Rivers. Annie Rivers telah dilaporkan karena penggunaan pengiklanan yang menyesatkan produk perawatan kulit. Ponswed Beauty ini menjanjikan pemutihan kulit yang sangat-sangat singkat. Tetapi mereka tidak memberitahukan bahan-bahan atau metode-metode yang mereka gunakan. Kasus yang kedua itu tentang kasus fit tea atau kasus minuman teh yang berada di Amerika Serikat. Sebuah merek produk The Detox sering menggunakan selebriti atau influencer untuk mempromosikan produk tersebut di media sosial. Namun, iklan tersebut sangat menyesatkan para konsumen dengan klaim bahwa ketika meminum teh tersebut itu maka dapat menyebabkan penurunan berat badan yang efektif dalam waktu yang sangat singkat tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai efek samping atau keamanan produk. Di sini ada pendapat kami yang kami berikan pendapat kami tentang kedua contoh kasus tersebut. Nah, saya akan membagikan pendapat kami mengenai contoh kasus yang pertama tentang kasus Annie Rivers atau Ponswed Beauty. Nah, pendapat kami di sini itu tentang kasus Ponswed Beauty oleh Annie Rivers yang berada di India bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang berkaitan dengan budaya, bisnis, dan regulasi. Nah, ada tiga yang berkaitan dalam kasus tersebut. Itu ada budaya, regulasi, dan bisnis. Nah, ada beberapa alasan utama mengenai kasus tersebut bisa terjadi. Itu yang pertama itu tentang norma sosial dan budaya. Di sini juga terdapat norma sosial dan budaya. Yang kedua tentang metode bisnis. Yang ketiga tentang strategi pemasaran. Yang keempat tentang kurangnya regulasi yang ketat. Itu yang keempat. Dan yang kelima itu tentang Baik, perkenalkan, nama saya Martin Adi Putra Bangu. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu kasus free tea. Kasus free tea seperti di Amerika Serikat biasa saja terjadi karena faktor yang terkait dengan pasar, regulasi, dan perilaku konsumen. Berikut ada 5 alasan utamanya. Yang pertama itu permintaan pasar untuk produk kesehatan dan penurunan berat badan, tren kesehatan dan kebugaran. Masyarakat semakin sadar bahwa kesehatan dan kebugaran dan produk yang menjanjikan penurunan berat badan atau detoksifikasi cepat sangat diminati. Ada juga tekanan sosial. Banyak orang yang merasa tekanan sosial untuk tampil dengan tubuh yang ideal yang sering dipromosikan di media sosial dan media massa, sehingga ingin menciptakan permintaan yang tinggi untuk produk yang menjanjikan hasil yang instan dan mudah. Yang kedua, kurangnya bukti ilmiah yang dibuktikan. Regulasi yang lemah. Di banyak negara termasuk Amerika sendiri, regulasi terhadap klaim kesehatan dan iklan bisa saja tidak cukup ketat. Kenapa begitu? Produk seperti suplemen diet dan minuman kesehatan seringkali tidak memerlukan persetujuan yang sama ketatnya seperti obat-obatan. Ada juga persyaratan bukti yang rendah. Perusahaan membuat klaim yang tidak berdasar atau berlebihan karena persyaratan bukti yang rendah untuk produk mereka.
Ini membuat mereka bisa mengiklankan manfaat yang tidak didukung oleh penelitian ilmiah yang kuat. Yang ketiga, pengaruh media sosial dan influencer. Kekuatan influencer di media sosial memiliki jangkauan yang sangat luas dan pengaruh yang besar terhadap pengikut mereka. Banyak konsumen mempercayai rekomendasi dari influencer yang mereka kagumi tanpa menyadari bahwa postingan tersebut mungkin disponsori. Ada juga pengungkapan. Tidak semua influencer secara jelas mengungkapkan hubungan komersial mereka dengan merek, yang bisa saja menyesatkan pengikut untuk percaya bahwa rekomendasi tersebut tulus dan tanpa adanya bias. Yang keempat, taktik pemasaran yang menyesatkan. Pengumuman testimoni pribadi dari influencer atau pengguna produk seringkali digunakan sebagai bukti efektivitas. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut, namun secara visual, sebelum dan sesudah, iklan yang menampilkan gambar yang secara dramatis dapat sangat meyakinkan, meskipun gambar tersebut mungkin tidak mewakili hasil tipikal atau mungkin dimanipulasi. Yang kelima terakhir, kesadaran konsumen yang terbatas. Kurangnya pengetahuan. Banyak konsumen mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai validitas klaim kesehatan. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa tubuh mereka sudah memiliki mekanisme alami untuk detoksifikasi, atau bahwa penurunan berat badan yang aman tidak dapat dicapai dengan produk yang instan. Ada juga ketergantungan pada otoritas. Konsumen seringkali percaya pada otoritas yang dipersepsikan seperti selebriti atau influencer, dan menganggap rekomendasi mereka sebagai valid tanpa verifikasi lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya atas nama Ranca Nur Saban, NIM 22410089. Saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu 2 dalam khusus seperti Unilever, Pound, Sweet, Boutique, dan Fathia. Tanggung jawab dapat dibagi di antara beberapa pihak yang berbeda, termasuk perusahaan itu sendiri, influencer, regulator, dan konsumen. Yang pertama perusahaan Unilever dan Fathia. Yang kedua influencer dan selebriti. Yang ketiga regulator seperti FTC. Yang keempat konsumen. Kesimpulan, tanggung jawab atas kasus seperti Unilever, Pound, Sweet, Bout, dan Fathia tersebut di antara berbagai pihak. Perusahaan bertanggung jawab untuk membuat klaim yang akurat dan tidak menyesatkan. Influencer bertanggung jawab untuk transparansi dan kejujuran dalam promosi mereka. Regulator bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengenakan aturan. Konsumen juga berperan dalam melakukan pengecekan dan melaporkan iklim yang menyesatkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga. Dalam kasus iklan yang menyesatkan seperti Pound, Sweet, Beauty, and Vitae, yang paling dirugikan dalam konsumen. Berikut adalah alasan
mengapa konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kedua kasus tersebut. Yang pertama, Pond's White Beauty. Hasil yang dijanjikan tidak tercapai. Konsumen merasa tertipu dan kecewa. Ini bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan pada merek dan produk kosmetik secara umum. Yang kedua, Vitea. Konsumen yang membeli Vitea dengan harapan menurunkan badan atau detoksifikasi mungkin tidak mendapatkan hasil yang diharapkan karena klaim produk tersebut sering kali tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Kesimpulan dari konsumen adalah pihak yang dirugikan karena mereka mengeluarkan uang untuk produk yang mungkin tidak efektif. Mereka terpapar pada standar kecantikan yang tidak realistis dan berpotensi merusak harga diri mereka. Bisa mengalami dampak kesehatan negatif jika produk tersebut tidak aman atau digunakan secara tidak benar. Mereka terjebak ekspektasi dengan kekecewaan yang didorong oleh iklan yang menyesatkan regulator dan reputasi perusahaan. Meskipun konsumen adalah pihak yang paling langsung dirugikan, ada juga dampak pada regulator. Mereka harus mengalokasikan sumber daya untuk mengawasi dan menindaklanjuti kasus-kasus ini, yang bisa menjadi beban tambahan. Reputasi perusahaan seperti Unilever atau untuk Pond's White Beauty dan Vitae bisa mengalami reputasi yang signifikan. Ketidakkepercayaan dari konsumen dapat berdampak jangka panjang pada bisnis mereka. Halo, perkenalkan, nama lengkap saya Lucia Lili Lembaga, NIM 22410091. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ketidakjelasan pengiklanan. 4. Hukum dapat menindaklanjuti kasus seperti Pond's White Beauty dan Vitae melalui berbagai mekanisme, termasuk regulasi iklan, pengawasan konsumen, dan tindakan hukum. Berikut adalah beberapa cara bagaimana hukum dapat menindaklanjuti kasus tersebut. 1. Regulasi dan pengawasan iklan. Federal Trade Commission atau FTC di Amerika Serikat. FTC mengharuskan iklan untuk memberikan pengungkapan yang jelas dan mencolok jika ada hubungan komersial antara perusahaan dan influencer. Influencer yang mempromosikan Vitae misalnya harus mengungkapkan bahwa mereka dibayar untuk promosi tersebut. FTC dapat mengeluarkan peringatan atau denda dan perintah penghentian kepada perusahaan yang melakukan praktik periklanan menyesatkan. Yang kedua, peraturan di negara lain. Advertising Standards Council of India atau ASCI. ASCI menetapkan pedoman periklanan yang mengharuskan semua klaim iklan harus didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi. Iklan Pond's White Beauty yang mengklaim pemutihan kulit tanpa bukti ilmiah yang cukup dapat dikenai sanksi. 3. Tindakan hukum dan litigasi. Konsumen yang merasa dirugikan oleh klaim menyesatkan dari produk seperti Vitae dapat mengajukan gugatan kelompok terhadap perusahaan. Keempat, edukasi dan advokasi konsumen. Lembaga konsumen dapat meningkatkan kesadaran publik tentang iklan yang menyesatkan dan membantu konsumen memahami hak-hak mereka. 5. Pengaruh media sosial dan publik. Konsumen dan aktivis dapat menggunakan media sosial untuk meningkatkan tekanan dan pada perusahaan yang melakukan praktik periklanan yang menyesatkan. Kesimpulan dari materi ini pada nomor 4 ini, hukum
menindaklanjuti kasus seperti Pond's White Beauty dan VT melalui kombinasi reguler, pengawasan, dan tindakan hukum. Regulator seperti FTC dan FDA di Amerika Serikat serta ASCI di India memainkan peran penting dalam mengawasi dan menegakkan aturan periklanan. Tindakan hukum melalui gugatan kelompok dan pengaruh media sosial juga membantu memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas klaim yang mereka buat. 5. Kesimpulan dan saran kelompok terhadap kasus ketidakjelasan periklanan. Yang pertama, kasus iklan Pond's White Beauty terjadi karena kombinasi dari norma sosial dan budaya yang mengutamakan kulit cerah, strategi pemasaran yang agresif, regulasi lemah, dan kesadaran konsumen yang terbatas. Perusahaan seperti Unilever berusaha memanfaatkan permintaan pasar yang kuat untuk produk pemutih kulit, seringkali dengan mengabaikan atau menyepelekan dampak sosial dan psikologi dari iklan mereka. Yang kedua, kasus VT di Amerika Serikat mencerminkan masalah yang lebih luas dalam periklanan di media sosial, di mana klaim yang tidak berdasar dan kurangnya transparansi dalam hubungan komersial antara influencer dan merek dapat menyesatkan konsumen. Ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dan edukasi konsumen yang lebih baik untuk memastikan bahwa iklan produk kesehatan disampaikan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kesimpulannya adalah perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pengiklanan untuk mencegah kasus-kasus penyesatan konsumen di masa depan. Selain itu, konsumen juga perlu dilindungi dengan pendidikan yang lebih baik. Bagaimana cara membaca dan memahami iklan agar dapat membuat keputusan lebih cerdas. Sekian dan terima kasih.